Saya sih lebih khawatir sama Frank de Boer sih, Mas. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Piala Eropa. Hari ini gue mau ngobrol dengan perwakilan dari Oranye Indonesia. Jadi kemarin setelah ngobrol dengan Info Azuri, gue minta rekomendasi komunitas mana lagi nih yang bisa diajak ngobrol. Soalnya seru banget. Dari pengalaman gue bikin Cerewetin Inter sama Cerewetin Serie A, gue ngobrol dengan banyak komunitas, kemudian akun-akun yang memang mendedikasikan dirinya untuk bahas klub tertentu atau liga tertentu, bahas dengan pundit-pundit. Wah, seru banget hari ini dengan Oranye Indonesia karena dini hari, ini gue nih sekarang hari Minggu malam, dini hari nanti, Senin dini hari, Belanda lawan Ukraina. Ayo, langsung aja kita ngobrol dengan namanya Mas Arnan. Selamat malam Mas Arnan. Ya, malam Mas Angga. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol bareng Info Azuri yang di Twitter bukan banyak ya, sudah fokusnya emang dukung Azuri, kemudian dapat rekomendasi Mas Arnan nih mewakili Oranye Indonesia. Terima kasih banyak loh Mas. Iya, sama-sama Mas. Ya, sejujurnya saya nggak begitu banyak pengetahuan tentang timnas Belanda karena saya besar di Serie A tontonannya, jadi dukungnya timnas Italia sebatas itu aja. Sebelum bahas Belanda, Oranye Indonesia gimana Mas awalnya? Sejak kapan sih berdirinya Mas? Ya, jadi Oranye Indonesia itu kita awalnya itu mulai ngumpul bareng itu kan lewat media wadah nonbar ya Mas Angga ya. Itu tahun 2010 pas World Cup 2010 itu. Nah, terus kita nonbar 2010, lalu dilanjutkan di Euro 2012. Nah, lalu kita mulai memikirkan kenapa kita nggak bikin aja fans club untuk timnas Belanda gitu ya. Walaupun memang untuk fans club di Indonesia ini masih sangat jarang ya, Mas Angga ya. Bahkan bisa dibilang nggak ada kali ya. Nah, terus momennya itu pas timnas Belanda kunjungan ke sini, Mas Angga, 5 Juni 2013. Nah, jadi untuk menyambut timnas Belanda ke sini, lalu kita mematenkan, maksudnya mengestablish, maksudnya supaya Oranye Indonesia ini menjadi wadah resmi untuk fans club timnas Belanda di Indonesia. Itu kita berdiri 25 Mei 2013 untuk resminya itu. Kita bikin peresmian waktu itu di Sinu Cafe di Panglima Polim, Jakarta Selatan untuk launchingnya. Jadi pada saat yang bersamaan kita diajak juga kerjasama dengan promotor untuk yang mendatangkan timnas Belanda pada saat itu untuk menghimpun massa. Dan akhirnya kita juga mematenkan diri sebagai fans club timnas Belanda. Jadi itu Mas Angga. Jadi kita dari mulai 25 Mei 2013, walaupun awal mulanya sih kita untuk Nambara sendiri udah mulai dari 2010, World Cup 2010 itu sih Mas Angga. Terus pandemi ini berarti nobar nggak begitu bisa dilakukan, susah banget ya? Betul, susah karena kan seperti kita tahu kan ada aturannya ya, ada larangannya untuk mengadakan nobar, bahkan untuk penyelenggarannya bisa dikenakan sanksi ya, denda. Sebenarnya sih ini momen yang sangat baik ya, karena kita udah 2 kali turnamen besar kita absen nih Mas Angga. Jadi sebenarnya euforianya itu untuk Euro 2020 ini kita lagi naik nih, apalagi kita lolos kan. Tapi ternyata ya seperti kita tahu bersama COVID datang, jadinya kita harus menahan diri ya. Jadi sekarang kita ya nonbarnya masing-masing di rumah teman paling enggak, atau bahkan sendiri-sendiri kayak gini nanti lewat laptop ya, lewat gadget gitu. Mungkin ada teman-teman kita yang nonbar tapi lebih sifatnya perseorangan, jadi bukan sebagai wadah Oranye Indonesia gitu sih Mas. Terus sejauh ini jadinya wadah komunikasinya lebih ke sosial media, grup WhatsApp gitu ada nggak Mas? Ada, grup WhatsApp kita ada grup WhatsApp Oranye Indonesia-nya yang memang grup besarnya, lalu kita juga ada khusus WhatsApp yang untuk Oranye Indonesia yang anak-anak bolanya, footballnya. Lalu juga ada WhatsApp grup untuk korwil-korwil kita, Oranye Indonesia yang ada di Bogor, di Bali, terus di Jogja. Nah itu, jadi kita memang ada WhatsApp grupnya juga, selain lewat Twitter yang Oranye Indo itu Mas Angga. Terus kalau mau gabung supaya bisa ngobrol semua segala macam, lewat mana Mas? Gabung grup WhatsApp, itu gimana biasanya orang-orang nih kalau yang belum tahu? Iya, sebenarnya sih kita kalau untuk gabungnya sih kita gampang ya. Kalau emang dulu nggak ada pandemi, kita kalau misalnya lagi ada nonbar kayak kualifikasi gitu tinggal datang aja. Nanti kita ngobrol bareng, nanti kita masukin di grup WhatsApp gitu. Atau dulu kita juga sebelum pandemi itu kita juga masih lumayan sering main bola bareng tuh Mas Angga. Mini soccer, futsal di Cilandak Town Square atau mini soccer di Serinia.
Nah itu kita juga kalau ada teman-teman yang memang baru, dia mau kenal orangnya, mau kenal sesama timnas Belanda penggemarnya, kita ajak datang nanti masuk di WhatsApp seperti itu sih. Ya kalau sekarang memang kita yang paling luas lewat sosmed itu sih Mas Angga, lewat Twitter. Jadi ya kita memang itu yang paling luas karena kita bisa menjangkau hampir semua fans timnas Belanda di Indonesia ya. Jadi nggak terbatas cuma beberapa orang aja gitu sih Mas. Kalau sekarang maksudnya kalau orang mau ikut ngobrol kan pasti lagi hot-hotnya nih bahas timnas Belanda. Ya. Maksudnya link untuk join grup WhatsApp gitu ada nggak sih Mas di sosial Kalau media? kalau untuk kita mengadakan link untuk mengundang orang sih belum sih memang Mas Angga. Karena nanti kita khawatirnya membludak juga gitu ya, karena memang Iya, betul. cukup repot tuh untuk menjadi adminnya gitu ya kalau misalnya memang jadi banyak. Karena kita sih kemarin kita kalau ngari nonbar sebelum pandemi aja waktu kita masa-masa World Cup 2014 itu yang datang nonbar bisa 300-an orang gitu kan. Jadi kayaknya kalau kita buka link nanti terlalu luas sih Mas. Jadi ya memang sementara belum ada. Tapi ya kita memang membuka komunikasi sementara lewat sosmed itu supaya bisa lebih luas jangkauannya gitu sih Mas. Saya penasaran isi grup WhatsApp teman-teman orangnya Indonesia sekarang nih menyambut laga perdana gimana? Belanda sebetulnya relatif mudah ya. Grupnya relatif mudah kan ya, Mas Arnan? Kalau di atas kertas sih mudah Mas Angga ya. Ukraina, Austria sama Macedonia Utara ya yang cenderung masih negara baru gitu. Memang sih kalau di atas kertas di atas peringkat FIFA Belanda memang paling tinggi. Cuman kalau ngelihat penampilannya terus terang kita nggak yakin gitu ya, nggak yakin karena kita nggak melihat si Frank de Boer sudah mendapatkan satu gambaran mekanisme main yang mantep gitu loh. Jadi itu topik utama yang sedang kita bicarakan ini Mas Angga, lagi rame di WhatsApp grupnya ini. Pro atau kontra 532? Saya kontra Mas. Sebagian besar fans pasti kontra ya. Kontra. Selain DNA-nya Belanda bukan 532 juga. Betul. Karena kalau menurut saya gini Mas Angga, pola main itu mungkin ada orang yang bilang pola main mah terserah mau 5-3-2 mau 4-3-3 kalau memang timnya bagus sih bagus saja. Cuman kalau pengalaman saya berhubung saya juga main bola sih Mas Angga. Kalau kita main dengan pola skema yang kita nggak biasa main, itu pasti kikuk gitu. Pasti kita ada kakunya. Siapa nutup siapa backing siapa support siapa, itu pasti berasa. Kalau kita lihat kayak kemarin Belanda lawan Georgia nih Mas Angga, memang sih kita menang 3-0 ya. Tapi menurut saya itu kalau lawannya bukan Georgia, anggaplah lawannya yang sepadan gitu, Jerman gitu ya, atau mungkin Italia bahkan yang lagi out form banget sekarang. Saya yakin sih Belanda kalah itu karena Scotland aja juga sama kan? Uji coba Scotland udah 5-3-2 kan? Iya, cuman karena kita pakai 5 back itu karena nggak terbiasa main dengan pola itu, jadi kayak bingung di belakang itu siapa ngambil siapa nutup siapa gitu. Jadi banyak peluang yang sebenarnya Georgia tuh bisa dapat di kotak penalti. Ya sayangnya Georgia sih Mas Angga. Kalau yang dapat tuh mungkin Mbappe atau mungkin Lukaku, ya lain cerita itu sih. Ini jadi menurut saya sih itu sih. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan Frank de Boer jadi 5-3-2? Maksudnya siapa yang absen atau apa sih sebetulnya? Kan biasanya perubahan radikal itu penyesuaian terhadap hal-hal yang di luar dugaan kan? Ini apa ini? Kalau jadi 5-3-2 ini? Kalau saya ngelihatnya Frank de Boer ini akhirnya memutuskan merubah skema jadi 5-3-2 itu lebih salah satunya itu adalah Virgil cedera nih Mas Angga. Itu ngaruh banget sih memang. Pengaruh karena Virgil ini dia kemampuan dia itu dalam menjaga kedalaman pada saat bertahan, lalu juga menjaga high defense line pada saat kita nyerang gitu, pada saat orangnya nyerang itu perannya sangat bagus di situ. Tapi backnya Belanda center back, maaf saya potong Mas Anan, tapi center backnya Belanda juga nggak timpang-timpang banget tanpa Virgil kan, ada De Vrij sama De Ligt juga ya bagus-bagus aja kan. Tapi kan De Ligt kan lagi cedera nih Mas Angga, jadi dia dalam kondisi nggak fit kan. Yang bisa dibilang fit kan cuma De Vrij ya, yang memang dia lagi on fire juga kan, juara sama Internya Mas Angga nih kemarin nih. Gitu. Nah, sisanya tuh backingnya paling Daley Blind ya, yang memang kemarin juga baru bisa cedera 2 bulan baru dia main lagi, jadi belum 100% fit juga. Lalu backup lagi juga Nathan Ake yang di City juga jarang main gitu Mas Angga. Ada lagi center back-nya itu Joel Veltman yang dia main di Brighton tapi ya Brighton gitu ya, bukan tim sekelas papan atas seri IPL yang memang dia main terus gitu inti. Jadi ya menurut saya sih Frank de Boer tuh melihat bahwa memang kondisi timnya itu lemah di belakang. Jadi dia perlu menambah orang mengamankan lini belakang dengan harapan paling tidak belakang aman, jadi dia bisa membangun serangan ke tengah dan ke depan tuh paling nggak dia bisa membuat gol atau mencolong gol ke tim lawan gitu sih Mas Angga. Tapi kalau lini tengah
so far solid lah ya. Maksudnya yang mengisi lini tengah Belanda ya tetap pemain-pemain papan atas Eropa lah. Betul. Tapi lini tengah sendiri kalau saya melihatnya 3 ini yang memang bisa dibilang papan atas tuh Frenkie de Jong sama Gini Wijnaldum ya Mas Angga ya. Kalau Martin de Roon ini, iya Martin de Roon ini memang lagi bagus sih di Atlanta. Dia juga sebenarnya kalau menurut saya dia dipasang karena memang lebih kepada dia lebih fasih main 5-3-2 kayak di Atlanta. Tapi kalau secara kualitas kayaknya sih belum ya untuk menjadi second playmaker dari membantu Frenkie de Jong gitu ya. Saya sih sebenarnya lebih prefer apakah itu Ryan Gravenberch yang di Ajax atau bahkan si Koopmeiners yang dari AZ, karena mereka berdua itu lebih all-round midfielder, jadi harusnya kalau jadi DM mereka juga bisa menjadi pengalir bola ke depan. Cuman ya itu tadi, saya sih nggak yakin Van de Boer berani menurunkan mereka berdua ya, karena kan Van de Boer kan lebih pragmatis ya, lebih main safe, kan memang gayanya dia kan. Jadi saya yakin sih masih Martin de Roon sih yang main. Lini depan gimana Mas, lini depan? Kalau depan kalau kita main 5-3-2, saya yakin yang main sih Memphis Depay sama Weghorst, Mas Angga. Dari memang partai kemarin terakhir yang lawan Georgia ya, kelihatan sih memang mereka bagus ya, terutama Weghorst yang memang walaupun dia scoring 1, tapi kita nggak bisa pungkiri dia mampu menahan bola, mampu jadi tembok, mampu jadi partner untuk teman-temannya, jadi 1-2 gitu ya. Jadi saya menurut, dan dia fighter di depan kan kotak penalti, jadi dia juga spiritnya untuk ngebela Belanda juga lagi tinggi, karena kan baru pertama kali masuk timnas ini kan dia. Jadi emang dia saya rasa mereka berdua yang akan main sih Mas. Kalau Euro mainnya tahun lalu, yang absen Depay ya? Depay, betul. Mendingan absen Depay apa Figril? Kalau saya boleh pilih nggak dua-duanya Mas, karena itu kunci sih. Di belakang tuh kunci. Ya kayak sekarang kita bisa lihat Belanda sekarang itu sangat bergantung sama Memphis ya, yang sekarang ya Belanda yang sekarang ini. Dimana dia bisa bermain all round, bisa main free roaming, free roll gitu ya. Dan emang flair-nya juga bagus, dia bisa membagi. Terus dia juga free kick taker ya, penalty taker dia semua. Jadi emang banyak bergantung sama dia untuk scoring sih Mas. Jadi kalau saya boleh pilih nggak dua-duanya sih Mas, karena dua-duanya kunci itu, satu depan satu di belakang. Soalnya kan waktu akhirnya absen pandemi kan, wah untung aja pandemi ya. Malah Nggak tahu nih Depay sembuh, Figril yang sama juga cederanya ACL. Ya, Amsyong Mas. Sebetulnya saya penasaran deh, saya terkagum-kagum dengan fans Belanda, terus kayak Mas tadi bisa menjelaskan banyak banget pemain yang saya kan ya kiblatnya nonton bola Italia Inggris, jadi sementara Belanda kan nggak semuanya main di Italia dan Inggris. Tadi Mas bisa nyebutin pemain main di Liga Jerman, di Liga Belanda, itu ngikutinnya gimana sih Mas? Ngikutin masing-masing pemain di liga-liga mereka atau gimana sih? Kalau saya, karena saya dari dulu senang Belanda Mas, dari Euro 88 ya pas mereka juara itu. Jadi saya itu selalu ngikutin kiprahnya mereka. Jadi mereka itu kalau misalnya pindah klubnya kemana, terus penampilan mereka di sana gimana gitu. Jadi saya memang karena udah suka ya, jadi ya saya pasti ngikutin tuh gerak-geriknya mereka sampai kemana mainnya gitu, sejauh mana mereka tampil di sana gitu sih Mas. Itu memang sumbernya dari timnas Belandanya, terus saya ikutin tuh ke mereka tuh kemana, pindahnya kemana, kenapa pindah, terus mereka tampil apakah memang starter atau enggak, kayak gitu sih Mas. Nah itu yang membuat saya kagum, maksudnya bagi orang mungkin yang menggemari Prancis, menggemari Italia, Inggris, skuadnya mereka kan rata-rata main di liga yang memang ada di TV kan, jadi relatif mudah ngikutin liga yang disiarin Mas. Iya betul. Terus saya baca si Frank de Boer kayaknya secara eksplisit bilang target semifinal ya. Iya. Kalau dari WhatsApp grup gimana? Saya sebenarnya paling tertarik baca WhatsApp grup tuh pembicaraan. Kalau dari teman-teman orangnya Indonesia gimana? Optimis semifinal? Semifinal itu kalau kami ya, sebagian besar kami dan juga saya pribadi itu terlalu tinggi sih Mas. Kalau buat saya itu bisa lolos grup aja atau bahkan quarter final itu udah bagus dengan kondisi sekarang. Sebenarnya sih saya nggak mempermasalahkan materinya ya. Materi tim Belanda sekarang itu menurut saya itu kombinasinya baik antara yang senior sama yang youngsternya. Kecuali Virgil ya yang cedera. Tapi oke lah, Virgil tuh masih bisa, tadi kayak Mas Angga bilang, masih banyak pemain belakang lain yang sebenarnya bisa mengcover walaupun nggak 100% mengcover seperti dia. Saya sih lebih khawatir sama Frank de Boer ya sih Mas. Saya sendiri sih fansnya Frank de Boer ya, waktu dia jadi pemain, dia waktu jadi back kiri di Ajax, terus di timnas Belanda sempat back kiri sebelum jadi back tengah, itu saya fansnya dia. Cuman kalau jadi pelatih
belum saatnya sih. Dia memang bagus di Ajax, tapi kan setelah di Ajax Di mungkin Mas Inter Angga juga tahu bukan main. di Crystal Palace dia cuma berapa lama. Dia di Inter Mas Angga pun juga sama kan, juga nggak lama juga dia umurnya di situ kan. Terus ke Atlanta pun juga, iya di Atlanta pun juga dia di MLS pun juga walaupun awal-awal menjanjikan, akhirnya pun dipecat juga. Gitu. Jadi nggak ini sih saya nggak yakin sama dia. Apalagi gaya dia yang pragmatis, terus cenderung kayaknya nggak ada plan B, terus lebih ke arah strateginya itu lebih ke arah reaktif, Mas. Jadi nunggu melawan tuh ngapain dulu, baru dia beraksi gitu. Bukan yang tipikal ngambil inisiatif. Kalau misalnya pelatihnya Belanda itu sekarang Ronald Koeman, nah itu saya bisa yakin Mas semifinal. Sorry. Tapi kalau Frank de Boer, kok saya ya walaupun saya fans, tapi saya harus jujur sih. Ya enggak sih Mas. Sebetulnya semifinal itu terlalu tinggi sih. Melihat histori Yunani, Portugal, yang skuadnya sebetulnya ya nggak mewah-mewah banget. Mereka bisa juara Piala Eropa. Sebetulnya Piala Eropa gini soliditas permainan tuh benar-benar kunci ya. Maksudnya kita udah nggak percaya lagi nama besar. Nah masalahnya ini yang, seperti tadi Mas Arnan jelasin, saya nggak begitu baca kalau dari berita-berita, tapi dari pemain-pemain Belanda sendiri menaruh kepercayaan atau ada nggak harmonis nih di ruang ganti, karena penting banget. Zamannya Italia soalnya Ventura itu kan zaman hancur. Saya fans Italia kan. Ventura juga, Italia kan juga kayak Belanda nih, sempat absen di event besar, dan itu juga karena bench nggak begitu percaya sama pelatih. Kalau dari timnas Belanda saat ini gimana? Ya kalau sejauh ini sih kalau yang dilihat dari berita yang ada memang masih harmonis ya Mas ya, walaupun beberapa kali tuh muncul berita-berita menyatakan bahwa pemain nggak nyaman sama pola 5-3-2. Contohnya kayak Wijnaldum, kan dia kemarin beberapa hari lalu kan sempat bilang kan dia sebenarnya nggak nyaman main dengan 5-3-2, lebih prefer 4-3-3 gitu ya. Bahkan kemarin di latihan terakhir pun ada kan fans Belanda yang menerbangkan pesawat kan dengan spanduk itu kan, Frank cukup kembalilah ke 4-3-3 gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih kalau secara harmonisasi tim dari berita yang ada masih bagus Mas, walaupun memang itu tadi ada kayaknya 1-2 pemain yang kayaknya menyatakan nggak nyaman sama 5-3-2, tapi kalau sampai merusak harmonisasi kayaknya sih belum sih Mas. Jadi sejauh ini masih oke kondisi ruang gantinya. Pemain yang berpotensi menjadi sorotan publik siapa Mas di Belanda sekali ini Mas? Kalau Belanda sekarang pasti Memphis Depay Mas, itu pasti dia lagi on fire banget. Walaupun kemarin Lyon gagal juara Liga Prancis ya, tapi sempat jadi pesaing di atas kan itu. Tapi dia jadi pemain kunci dan terbukti sekarang di timnas Belanda pun dia kunci dia. Selain Memphis ya pasti Frenkie de Jong Mas Angga. Yalah, pengalaman lagi juga. Itu dia memang otaknya. Sebenarnya Belanda itu menurut saya bangkitnya itu dulu mungkin pas Virgil muncul kita hanya solid di belakang. Tapi nyerangnya belum oke nih. Nah, tapi begitu Frenkie de Jong muncul, itu kita bisa kembali bisa membuat serangan yang bagus, yang tajam itu karena dia. Kalaupun dari super sub-nya, dari bench, saya perkirakan Donyell Malen sih, Mas. Mas. Maaf saya potong. 5 pemain yang potensi masuk siapa Mas di pertandingan di akhir-akhir ini menurut Mas? Kan kelihatan tuh 5 pergantian pemain kan biasanya itu aja tuh. Kalau Belanda gimana Mas? Siapa aja yang berpotensi masuk 5 pemain itu di pertandingan? Ya. Kalau Belanda, kalau ngelihat dari friendly terakhir juga nggak jauh-jauh sih Mas, pasti yang masuk tuh nanti Donyell Malen gitu ya. Kalau misalnya kita memang perlu memecah kebuntuan atau bahkan menambah serangan, itu dia. Donyell Malennya PSV itu memang lagi jadi hot item tuh Mas Angga. Banyak inceran di incer klubnya sekarang nih. Nyesel tuh Arsenal dulu ngelepas dia tuh. Terus Steven Berghuis yang dari Feyenoord, saya pernah Feyenoord tuh juga dia bisa jadi pemain kunci. Dia kan kemarin juga main kan jadi sub kan. Lalu juga Patrick Van Aanholt, back kirinya Crystal Palace. Walaupun dia memang di Crystal Palace sekarang kurang bersinar kayak musim-musim kemarin, tapi waktu dia kemarin masuk menggantikan back kiri intinya orangnya si Owen Wijndal, dia bisa memberikan efek yang positif tuh dia dari kiri lebih tajam untuk Belanda. Lalu yang lain Ryan Gravenberch ya Ajax, ini midfielder yang baru 19 tahun Mas, tapi dia kalau menurut saya ini calon bintang kalau memang mentalnya bener ya. Ini tipikal all-round midfielder yang bisa main jadi DM, bisa main jadi CM, bahkan kalau perlu dia bisa goal scoring kayak kemarin melawan Georgia kan dia bikin gol 1 kan. Nah, itu sih Mas, itu 4. Lalu sisanya ya paling bisa dilihat mungkin Joel Veltman ya untuk ngebantu di belakang, atau mungkin Cody Gakpo, mantan pemain U21 yang sekarang juga rising star PSV, itu juga bisa jadi pemain kunci juga Mas. Itu sih kalau menurut saya sih Mas Angga.
Kalau yang pemain MU siapa Mas? Van den Beek. Van de Beek dia udah keluar tim Mas kan Nah cedera. itu dia. Kenapa sih kok nggak ada ininya, nggak ada substitusinya? Oh ya, karena kalau dari yang saya lihat sih materi Belanda di tengah itu udah cukup baik Mas. Terus si Van de Beek ini kan juga di Belanda kan bukan pemain inti ya, bukan bagian integral. Karena dia sendiri kalau menurut saya juga lagi out of form nih di MU, jarang main Ya, kan di MU kan. Nggak dapat jam main juga. Betul. Jadi menurut saya sih memang dia harus cari klub baru yang bisa menghargai peran dia. Nah apalagi Van de Beek ini tabrakan nih Mas sama Davy Klaassen. Davy Klaassen sendiri kan juga kan di timnas Belanda juga kalau menurut saya itu bisa jadi tadi salah satu super sub tadi itu dari 5 tadi itu. Ini gelandang Ajax yang begitu dia balik dari dari Liga Jerman ke Ajax bisa kerasa banget nih tajamnya Ajax. Jadi ditabrakan tuh Mas. Jadi kalau menurut saya sih pasti Van de Boer akan lebih pilih si Klaassen daripada si Van de Beek. Makanya dia nggak panggil pemain baru. Oke deh. Siap. Terima kasih banyak Mas Arnan. Saya seperti tadi saya bilang di WhatsApp nggak bisa lama-lama karena biar gimana juga saya taruh di YouTube memang tujuannya biar ada yang nonton. Pokoknya lebih 30 menit. Mau saya ngajak ngobrol orang yang terkenal juga nggak ada yang mau nonton. Saya bingung. Tapi giliran cuma 20 menit, 15 menit malah lebih banyak nonton. Baik, terima kasih Mas. Nanti kalau udah lolos babak grup kita ketemu lagi ya Mas ya. Siap Mas Angga. Anytime Mas Angga, silakan. Siap. Terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Arnan. Sehat selalu, sukses buat Anda. Sama-sama Mas Angga. Thank you. Ya, saya live ya Mas. Iya Mas. Thank you Mas. Thank you Mas. Anjir, gile, gokil. Gue gak ngerti lagi deh. Kok bisa ada orang yang bener-bener ngikutin pemain-pemain sebuah negara yang pemain itu nggak main di liga besar. Kalau kayak timnas Prancis, Spanyol, Inggris, Jerman, Italia kan kita ya nonton aja, nonton biasa. Akhirnya pengetahuan itu masuk dengan sendirinya. Tapi tadi Mas Arnan, wah gokil banget. Gua rasa ya seharusnya TV-TV itu ketika ada pertandingan nggak cuma satu komentator yang memang punya pengetahuan bola secara umum, tapi lebih bagus ngundang orang yang memang suka favorit pada satu negara tertentu atau klub tertentu karena pengetahuannya luas banget. Kayak kemarin waktu Info Azzurri gile itu juga pengetahuannya tentang Italia lebih dalam daripada dibanding gua rasa kalau komentator kan kadang gue ngeliat banget kayak misalkan Coach Justin gitu lagi bahas Serie A, dia biasa banget. Terus ya banyak lah, maksudnya memang komentator-komentator itu kan mereka juga punya preferensi liga, negara dan klub tertentu. Mereka pasti nggak menguasai keseluruhan permainan sepak bola, skuad, teknik, taktik seluruh pemain kan. Walaupun mereka secara umum bisa, tapi gue rasa dia akan lebih fasih, lebih mendalam pengetahuannya tentang negara, klub, liga yang dia ikuti gitu. Dan kayaknya jadi asik banget ngobrol. Gue ngobrol sama fans Roma, kemarin Italia, sekarang Belanda. Sebelumnya juga ada ngobrol dengan klub-klub lainnya juga gitu. Pengetahuan mereka tentang klub tersebut yang mereka dukung sangat amat mendalam. Kayak tadi Mas Arnan gile. Guanya yang terlalu bodoh, tapi enggak sih. Itu kan misalnya pemain-pemain Belanda kan nggak semuanya main di klub besar di liga 5 liga besar Eropa gitu. Kalau 5 liga besar Eropa Belanda masuk kali ya sama Prancis, tapi kan intinya nggak semua dari kita bisa tahu betul pemain ini gayanya gimana, karakternya gimana. Kalau cuma sekedar baca statistik mah gampang banget. Oke deh, sampai di sini dulu. Sukses untuk timnas Belanda. Untuk teman-teman yang punya rekomendasi komunitas atau fans club mana atau akun-akun tertentu yang membahas satu negara, satu klub tertentu yang bisa diajak ngobrol terkait Piala Eropa, mohon ditulis di kolom komen. Sampai jumpa di Cerewetin Piala Eropa berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewetan